Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Atira. Di sini kita akan membahas tentang teori ekologi sastra. Berikut penjelasannya. Ekologi sastra adalah suatu ilmu yang mempelajari cara manusia beradaptasi dan menjaga lingkungan dengan baik. Dalam kaitan lingkungan dengan kajian sastra, ekologi terbagi atas dua hal, yaitu konteks ekologi alam dan ekologi budaya. Ekologi sastra adalah sebuah cara pandang yang digunakan untuk memahami permasalahan lingkungan hidup. Hal yang dibahas terkait dengan ekologi sastra adalah adanya keterkaitan antara lingkungan hidup dengan sastra. Selanjutnya, kita akan menganalisis novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andari. Prinsip-prinsip etika lingkungan hidup tersebut sebagai berikut. Yang pertama, sikap hormat terhadap alam. Menurut Keraf 2010, perwujudan ketika lingkungan hidup menghargai alam adalah manusia perlu memelihara, merawat, menjaga, melindungi, dan melestarikan alam beserta isinya. Hormat terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dapat dideskripsikan dengan cara menghargai dan menghormati waktu-waktu tertentu untuk tidak beraktivitas di luar rumah, seperti pada saat waktu rumput surup sudah merayap, kampung mulai lindap, bedak-bedak toko lontong tertutup rapat bersama dengan lampu-lampu dinyalakan, ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya, terdengar azan mengudara keras dari corong-corong masjid, bapak-bapak mulai berbondong-bondong untuk sholat berjamaah, sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Yang kedua, tanggung jawab terhadap alam. Tanggung jawab yang menyebabkan manusia merasa bersalah ketika terjadi bencana alam karena keseimbangan ekosistem terganggu. Maka manusia lalu melakukan tindakan kosmis berupa membawa sesajen, berdoa, atau ritus tertentu. Tanggung jawab terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan melalui cara menolak ketika dirinya diminta untuk menjadi pawang hujan. Perhatikan kutipan berikut. Barulah suatu hari dari paman aku mengetahui alasan mengapa bapak tidak mau jadi pawang hujan. Bapak bilang, hujan itu berkah, bukan musibah. Bila hujan tak juga turun, akan ada musim paceklik. Tanaman tidak tumbuh, manusia dan hewan akan kelaparan, penyakit berdatangan di mana-mana, karena jadilah petaka. Bapak tak mau kualat, untuk apa menghentikan berkah hanya untuk pesta sehari semalam. Aku punya bapak berhati emas. Yang ketiga, solidaritas kosmis. Prinsip solidaritas kosmis ini mendorong manusia untuk menyelamatkan lingkungan hidup karena semua kehidupan di alam mempunyai nilai yang sama dengan kehidupan manusia. Solidaritas kosmis dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan bahwa manusia harus berbuat baik terhadap hewan. Manusia tidak boleh semena-mena terhadap binatang. Perhatikan kutipan berikut. Suatu saat, aku pernah melihat Pak Ngadino memanggil seorang anak yang melempari burungnya dengan buah juet. Betapa iseng anak itu hanya karena ingin mendengar burung beo mengoceh. Kukira Pak Ngadino yang semua kupikir kejam akan memukulnya atau mengelemparnya dengan batu. Rupanya justru meminta anak itu untuk mendekati si burung lalu mengajarinya dengan sabar cara menyuruh burung beo mengoceh. Setelah itu, semakin hari semakin banyak anak-anak bertandang ke sana. 4. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam. Menurut Keraf, prinsip kasih sayang dan kepedulian alam adalah prinsip moral satu arah tanpa mengharapkan balasan tetapi semata-mata demi kepentingan alam. Kasih sayang dan kepedulian terhadap alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru dideskripsikan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Perhatikan kutipan berikut. Pohon rambutan tumbuh tinggi di kiri rumah utama, rumputan yang tumbuh di bawahnya didominasi rumput teki. Sedang di bagian pendopo ke kanan tanah tampak begitu bersih, tanpa sampah, bahkan tanpa selai daun pun. Hanya bebatuan tersebar acak di sana. Yang kelima, hidup sederhana dan selaras dengan alam. Hidup sederhana dan selaras dengan alam dalam novel Perempuan Bersampur Merah karya Intan Andaru yaitu sampai di gerbang kampung, tanaman hasil palawija seperti pisang, ketela pohon, pala gumantung, dan pala kepadam terlihat di sepanjang jalan. Ubul-ubul yang terpasang tinggi kian bergelombang ketika angin datang. Yang keenam, tidak merugikan alam. Di dalam novel terdapat kata-kata, kata ibu sejak dulu, bapak memang tak mau jadi pawang hujan, padahal
kira menjadi pawang hujan akan bikin keluarga kami mudah mendapatkan uang. Bapak tak perlu berkeluh keringat. Tiap hari membiarkan kulitnya disengat matahari dan kaki-kakinya dihisap lintah hingga berdarah. Ibu dan aku tak perlu berjalan jauh melewati pematang untuk menghantarkan rantang makanan pada bapak di gubuk tengah sawah. Yang ketujuh, prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam novel Perempuan Bersampur Merah yaitu beberapa perempuan paruh baya berbondong-bondong datang, lantas berjongkok menata sesajen berupa kupat lepet, jenang-jenangan, air kendi, dan kinang kayu dalam ancak yang dibuat dari pelepah pisang dan daun bambu. Bapak-bapak berdatangan kemudian. Setelah gulungan tikar digelar dan doa-doa masyarakat kampung mengudara, arak-arakan keliling kampung dimulai. Sebagai Dewi Sri, seorang gadis bermahkota emas dengan kereta tandu muncul, menyusul beberapa laki-laki tambun berkulit sehitam arah penuh lumpur meliuk-liuk di belakangnya. Kedelapan, prinsip integritas moral. Kata-kata di dalam novel ini yaitu ia menyalip kendaraan-kendaraan besar di jalan utama Banyuwangi Situbondo dan berhenti di Taman Nasional. Monyet-monyet bergelantungan dan pepohonan sepanjang jalanan yang membelah kawasan hutan lindung. Segerombolan lembakau yang lewat seperti kawanan garang berbadan besar dengan tanduk yang amat kuat. Ekologi budaya dalam novel Perempuan Bersampur Merah yaitu mengatakan 7 unsur dasar kebudayaannya. Yang pertama, kepercayaan. Kepercayaan dalam novel ini dideskripsikan melalui taat melaksanakan ajaran agama, percaya pada hal-hal mistik, dan percaya pada benda-benda memiliki kekuatan seperti pada kutipan berikut. Ayam-ayam sudah bertengger di kandangnya. Terdengar azan mengudara keras dan corong-corong di masjid. Bapak-bapak mulai berbondong untuk salat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke rumah. Rupanya, kabar tentang sampur yang memiliki kekuatan gaib itu sudah tersebar di kalangan berteman-teman. Tanpa rasa bersalah, Mbak Siska menukar sampur kami dengan harapan akan mendapatkan keberuntungan ketika menari menggunakan sampur itu. Yang kedua, nilai. Nilai yang mengacu pada apa atau sesuatu yang oleh manusia dan masyarakat dipandang sebagai sesuatu yang paling berharga, seperti cinta, kebaikan, keindahan, keadilan, persaudaraan, persahabatan, persatuan, perdamaian, dan sebagainya. Pada novel ini terdapat kata-kata, aku mulai mengerti bahwa kehilangan bapak telah memaksa ibu menjadi 2 orang sekaligus menjadi ibu dan ayah untukku. Ibu harus memasak, mencuci, mengurusku, mengurus ayam-ayam kami. Ibu selalu berhasil menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ayam-ayam yang sudah bertinggal di kandangnya terdengar azan mengudara keras dan corong-corong masjid. Bapak-bapak mulai berbondong-bondong salat berjamaah. Sebagian lagi memilih berdiam diri dan menutup pintu agar sawan tidak ikut masuk ke dalam rumah atau dalam kurung tekun beribadah. Yang ketiga, norma dan sanksi. Dalam novel Perempuan Bersampur Merah ada kata-kata, kata ibu, setelah dihitan kamu ndak boleh main di kamarku lagi, Sar. Lah kenapa? Ya soalnya aku sudah bukan anak kecil lagi, aku sudah perjaka. Lelaki perjaka itu bisa menghamili gadis. Aku mengerti sebagaimana teman-teman yang lain. Setelah sunat, Ahmad akan jadi perjaka. Tubuhnya meninggi, akan ada semacam batu yang menonjol di lehernya. Yang keempat, teknologi. Dalam novel ini terdapat masyarakat menggunakan teknologi berupa transportasi sepeda dan sepeda motor, alat komunikasi berupa televisi, radiogram, telepon genggam, lampu minyak untuk penerangan. Yang kelima, simbol. Dalam novel ini terdapat kata simbol yaitu kata Rama. Rama adalah sosok tokoh pewayangan yang menyimbolkan kebaikan dalam sifat dan perilaku. Maskot kota Banyuwangi yaitu patung gandrung. Maskot merupakan bentuk orang, binatang, tumbuhan, atau benda sebagai lambang keberuntungan atau keselamatan. Patung gandrung tersebut merupakan simbol kota Banyuwangi. Yang keenam, bahasa. Unsur bahasa yang terdapat dalam novel Perempuan Bersampur Merah menggunakan kata-kata seperti surup, sawan, dan santet. Enggak, sawan itu ada di mana-mana, tidak perlu dikirim-kirim. Tiap maghrib, sawan berkeliaran. Anakmu ini diikuti sawan. Bapak kemudian bergegas ke belakang mengambil karanan air putih. Bapak berjongkok di dapur cukup lama sambil komat kami, lalu keluar dan menyuruh si ibu untuk meminumnya setelah gelas. Berbeda dengan masyarakat Using yang mengartikan santet sebagai ilmu gaib yang digunakan untuk mengklasikan
Masyarakat luas beranggapan santet bertujuan untuk mengirim malapetaka kepada orang lain sebagaimana tenung yang membahayakan. Mereka bisa memasukkan paku, rambut, besi, silet, kalajengking, kelabang, beling, apapun yang mengerikan pada tubuh seseorang. Yang ketujuh, kesenian. Unsur kesenian pada novel ini yaitu penari gandrung. Selama aku belajar menari di sanggar ini, aku baru mengerti kalau keduanya berbeda. Mak Repiak menjelaskan padaku cukup gamblang bahwa seorang gandrung merupanya sudah pasti juga penari gandrung. Namun, seorang penari gandrung belum tentu seorang gandrung. Tak butuh banyak syarat untuk menjadi penari gandrung. Cukup dengan belajar menari, maka ketika bisa menirukan gerakan, ia bisa disebut penari gandrung. Berbeda dengan gandrung yang penuh syarat, mereka yang akan menjadi gandrung harus melewati banyak tahapan ritual, sebagaimana yang pernah dilalui oleh Mbak Repiak waktu muda.